Wa inna jahannama lamau'iduhum ajma'in. 3 pintu ke neraka. Yang pertama pintu syubhat, yang kedua pintu syahwat, yang ketiga pintu kemarahan. Syubhat yang memunculkan kerusakan akidah. Syahwat yang menjerumuskan kepada maksiat. Kemarahan yang menyebabkan permusuhan terhadap hamba-hamba Allah. Sebuah nasihat dan peringatan dari seorang ulama besar, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, Al-Imam Al-Allamah Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Kata beliau, dakhalan nasun nara min 3 abwabin. Manusia masuk neraka dari 3 pintu. Manusia masuk neraka dari 3 pintu. Yang pertama, babi syubhatin awrathat syakkan fi dinillahi azza wa jalla. Pintu syubhat yang memunculkan keraguan, kegoncangan, ketidakistiqomahan di dalam agama Allah Azza wa Jalla, dalam akidah, dalam manhaj yang lurus, memunculkan berbagai macam penyimpangan. Penyimpangan-penyimpangan akidah, kesyirikan, kekufuran, kesesatan, dan perbuatan-perbuatan mengada-ada dalam agama. Perbuatan bid'ah dalam agama itu muncul dari pintu syubhat. Syubhat itu adalah ajaran-ajaran yang bertentangan dengan kebenaran tapi kelihatan benar. Itulah artinya syubhat. Seakan-akan benar tapi menyimpang, sesat. Seakan-akan berdalil, ada ayatnya, ada hadisnya, tapi tidak sesuai dengan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itulah syubhat. Jadi di sini mengandung peringatan juga bagi kita, jangan terpukau, jangan tertipu, jangan silau dengan seseorang yang dikenal kuat hafalannya, hebat hafalannya. Kalau dia berbicara dengan ayat, dengan hadis, tetapi harus kita lihat dulu bagaimana pemahamannya. Walaupun dia menyampaikan ayat, menyampaikan hadis, tapi dia tafsirkan sendiri, dia pahami sendiri, atau dia mengikuti pemahaman-pemahaman yang menyimpang, maka itulah yang disebut dengan syubhat. Hanya ada satu jalan kebenaran, yaitu ma'ana alaihi wa ashabi, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Ini yang pertama jemaah sekalian, pintu ke neraka yang pertama, pintu syubhat. Maka jauhilah pintu ini, jangan dekat-dekat. Wa babi syahwatin awrathat taqdimal hawa ala ta'atihi wa mardatihi. Pintu yang kedua adalah pintu syahwat. Pintu memperturutkan hawa nafsu syahwat. Inilah yang menjadikan seseorang lebih mengikuti hawa nafsunya, menuruti hawa nafsunya daripada ketaatan kepada Allah dan keridhaan Allah Azza wa Jalla. Maksudnya jemaah sekalian, syahwat inilah yang memunculkan kemaksiatan. Apakah itu syahwat perut atau syahwat kemaluan? Jadi syubhat memunculkan penyimpangan akidah, kesyirikan, kekufuran, kesesatan-kesesatan, dan bid'ah-bid'ah dalam agama. Sedangkan syahwat memunculkan kemaksiatan. Kalau begitu, mana yang lebih berbahaya? Syubhat atau syahwat? Syubhat. Karena dia bisa sampai pada tingkat kekufuran dan kesyirikan. Walaupun mungkin saja syahwat mengantarkan seseorang kepada kekafiran. Seperti syahwat ingin berkuasa supaya didukung oleh orang-orang kafir,
maka dia bersikap loyal kepada mereka sampai akhirnya dia menjadi kafir seperti mereka. Jadi bisa saja syahwat mengantarkan kepada kekafiran, tapi lebih kurang dibandingkan dengan syubhat. Maka syubhat lebih berbahaya. Dan dalam hadis Abu Barzah radhiyallahu anhu diriwayatkan Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama akhsha 'alaikum syahawatil ghaib fi butunikum wa furujikum wa mudillatil fitan." Hanyalah yang aku takutkan menimpa kalian syahwat yang menyesatkan, yaitu syahwat perut kalian dan kemaluan kalian, dan mudillatil fitan. Juga yang aku takutkan adalah fitnah-fitnah yang menyesatkan. Maksudnya adalah syubhat. Jadi Nabi SAW telah mengabarkan dua fitnah ini, fitnah syahwat dan fitnah syubhat, di dalam hadis beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka itu pintu yang kedua, pintu syahwat yang menjerumuskan kita ke neraka, maka menjauhlah darinya. Kemudian pintu yang ketiga, wa babi ghadabin awrathal udwan ala khalqih, dan pintu kemarahan, pintu emosi yang melahirkan sikap permusuhan terhadap hamba-hamba Allah Azza wa Jalla. Inilah jemaah sekalian, pintu yang ketiga, pintu kemarahan yang akan memasukkan seseorang ke neraka.